Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023. Suara. Kutipan dari Injil Matius bab 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Sobat Katolikana, setiap kali kita membaca kasus pembunuhan, seringkali kita menemukan berbagai alasan sang pembunuh melakukan aksi kejinya. Salah satu penyebabnya adalah motif akibat mendengarkan bisikan gaib, sehingga kemudian tega membunuh sesamanya. Ada pula kisah lain ketika seseorang sedang ngalah berkah, di mana ia biasanya diharuskan mencari tempat yang sunyi dan angker untuk menerima bisikan gaib tertentu, sekaligus mendapatkan apa yang dikehendakinya. Orang itu pun kemudian mendengarkan bisikan gaib tersebut, hingga pada akhirnya menjadi salah jalan. Melihat fenomena demikian, maka diperlukan discernment, yaitu sebuah usaha untuk bisa membedakan apakah suara yang kita dengarkan berasal dari Allah atau justru suara lain yang bisa saja malah menyesatkan hidup kita. Sobat Katolikana, penginjil melalui bacaan hari ini menceritakan kisah transfigurasi Kristus, yaitu peristiwa di mana Kristus dinyatakan sebagai anak Allah dengan tubuh kemuliaannya. Pada peristiwa tersebut, Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat suasana yang begitu luar biasa. Yesus berubah dan memperlihatkan kemuliaannya dengan wajah bersinar seperti matahari dan pakaiannya putih bersinar terang dan sedang bersama-sama dengan Musa dan Elia. Yang menarik dari peristiwa ini adalah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Suara ini merupakan fakta teologis mengenai kebenaran dogma Trinitas antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, sehingga kita yang percaya kepadanya diminta mendengarkan suaranya. Sobat Katolikana, di era post-truth saat ini, di mana kebenaran dapat dikonstruksi sedemikian rupa dan dipelintir oleh sebagian golongan, kita diombang-ambingkan dengan banyak suara-suara yang beredar di masyarakat. Suara-suara yang dapat mengikis penghayatan iman kita, seperti ajaran-ajaran lain yang mencoba mempertanyakan keilahian Tuhan, juga mempertanyakan tentang Trinitas. Suara-suara demikian dapat mengikis, bahkan dapat pula menyesatkan. Oleh sebab itu, diperlukan discernment. Menurut Santo Ignatius, discernment atau pembedaan roh adalah bentuk latihan rohani untuk merasakan bermacam gerak batin agar kita dapat mengenali kehendak Allah atas diri kita. Selain itu, discernment memampukan kita untuk melakukan orientasi atas kemerdekaan hidup yang kita peroleh, untuk selanjutnya kita arahkan agar senantiasa sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Disinilah diperlukan sikap terbuka kepada Allah. Hal ini sejalan dengan pesiaran kita di masa Prapaskah ini, di mana kita diajak semakin dekat dengan hadirat Allah melalui laku batin bertobat, terbuka dalam komunikasi doa, dan dekat dengannya sebagai pelaku firman. Dengan begitu, kita tidak akan mudah terkecoh dengan suara-suara lain, sehingga hanya suara dari Yesuslah yang akan kita dengarkan. Marilah berdoa. Bapa yang baik, Engkau kupuji dan aku bersyukur atas hari ini. Aku mohon, bukalah hatiku dan juga indraku,
agar aku hanya mendengarkan bisikan suara-Mu. Mampukan hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk menjadi pembawa damai dalam masa prapaskah ini, sebab hanya Engkaulah Tuhan penyelamatku, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.